Coba record lagi. Ya baik, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Kami kelompok satu dari Software Engineering akan membahas project plan kami. Oke, next. Nah, di sini kami ada 4 anggota. Yang pertama ada Andika Ferdiansyah, ada Alexander Nathaniel Anggiono, ada saya sendiri, Marvin Lukianto, dan ada Esra Aufa Maleva. Oke, next. Nah, untuk pertama nanti pada pengenalan. Oke, next. Untuk aplikasi yang akan kita buat namanya adalah Sortify. Apa itu Sortify? Sortify itu adalah aplikasi edukasi yang digunakan untuk mendeteksi sampah berdasarkan organik dan anorganik. Aplikasi ini dapat menampilkan objek sampah yang telah dideteksi dalam bentuk 3D dan terdapat juga informasi tambahan mengenai objek sampah tersebut. User perlu menekan tombol capture atau OK untuk menangkap foto, lalu foto tersebut akan diproses oleh AI-nya dan hasil dari AI-nya itu akan ditampilkan ke user beserta 3D asset dan informasi tambahannya yang diambil dari database. Untuk next-nya akan dibahas oleh Frendika nanti. Oke, saya akan melanjutkan dari pembahasan yang tadi. Yang kedua, ini ada tujuan. Ya, tujuan dari aplikasi kami ini ada 3. Yang pertama, masyarakat dapat memahami penggolongan sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik dan anorganik? Sampah organik itu simpelnya sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup. Seperti misalnya makanan. Makanan itu kan berasal dari makhluk hidup dan anorganik itu yang tidak. Nah, yang kedua, dapat membantu pengelola sampah untuk merecycle sampah-sampah yang ada. Nah, kenapa dapat membantu pengelola sampah untuk merecycle sampah-sampah yang ada? Itu karena sampah-sampah organik dan anorganik itu kan dipilah-pilah, dipisah-pisah tuh. Nah, tujuannya biar apa? Tujuannya itu biar sampah-sampah anorganik seperti botol atau mungkin aluminium dan lain-lain itu tidak terkontaminasi dengan sampah-sampah organik seperti misalnya makanan. Apa akibatnya jika makanan eh, tercampur dengan sampah-sampah anorganik? Akibatnya sampah anorganik tersebut tidak bisa diolah kembali, ya kan? Tidak bisa diolah kembali, sehingga sampah tersebut bisa bau, ya kan? Bisa busuk dan akibatnya ya tadi seperti yang saya sebutkan tidak bisa diolah kembali. Nah, jika tidak bisa diolah kembali, nah lanjut nih poin ketiga, dapat mengurangi ekspor sampah karena sampah yang diolah berkualitas. Nah, sampah-sampah yang tadi yang tidak bisa diolah itu akibatnya pemerintah harus ekspor sampah tersebut ke negara yang bisa mengolah sampah tersebut gitu. Nah, dan itu butuh biaya kan. Nah, maka dari itu aplikasi kami ini hadir untuk mengurangi ekspor sampah dari pemerintah itu karena sampah-sampah yang diolah itu berkualitas. Nah, kenapa bisa berkualitas? Karena dibedain. Jadi sampah-sampah anorganik itu dipisah sehingga tidak bau atau tidak tercampur dengan organik. Begitulah. Oke. Oke, selanjutnya ke pengguna. Oke, next. Target pengguna yang kita incar ada 3, yaitu pelajar, perusahaan, dan juga pemerintahan. Untuk pelajar sendiri, kita akan mengincar dari SD dan SMP dengan rentan usia dari umur 10 hingga 15 tahun. Untuk perusahaan, kita akan menargetkan ke perusahaan yang mendukung Sustainable World melalui kampanye dan event yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Dan untuk target pengguna pemerintah, kita menargetkan untuk bekerja sama dengan pemerintah melalui kampanye, sosialisasi, dan event yang diadakan untuk mengedukasi masyarakat. Oke, berikutnya. Lalu ada fungsi bisnis dari kita sendiri. Ada 3 fungsi bisnis yang kita dapatkan, yaitu
Satu, pendeteksi sampah. Nah, aplikasi ini dapat memproses foto yang akan di-capture oleh pengguna. Lalu aplikasi ini akan menampilkan hasil deteksi sampah apa saja yang didapatkan dari foto tersebut. Lalu yang kedua, aplikasi ini bisa memberikan informasi lebih pada pengguna mengenai sampah yang dideteksi melalui deskripsi yang ditampilkan pada layar HP kita. Dan yang ketiga pastinya ada fun. Nah, aplikasi ini dapat menampilkan objek sampah yang telah dideteksi secara 3 dimensi atau 3D, sehingga kita bisa menambah pengalaman bagi pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Nah, untuk yang kelima, di sini kita ada Value Proposition Canvas atau VPC. Nah, yang pertama dari Value Proposition-nya. Untuk gen kreatornya, yaitu mengajarkan cara baru untuk mendeteksi klarifikasi sampah menggunakan AI. Lalu, produk dan servisnya, aplikasi pendeteksi sampah bisa memberi klarifikasi berdasarkan organik dan anorganik. Dan terdapat 3D model mengenai sampah tersebut dan informasi tambahan tentang sampah tersebut. Untuk pain reliever-nya, bisa membantu pemerintah dalam mengurangi ekspor sampah. Karena ekspor sampah tuh bisa jadi dikenal lebih mahal ya biayanya. Jadi pemerintah bisa mengurangi ekspor sampah itu biar bisa meringankan beban biaya juga. Terus yang kedua bisa membantu masyarakat dalam memilah sampah dengan lebih simpel. Nah, untuk customer segmennya, untuk yang gain, yang pertama bisa menyadarkan warga sekitar untuk menjaga lingkungan. Untuk yang kedua, bisa membedakan sampah organik dan anorganik. Lalu dengan customer job-nya yaitu membedakan sampah organik dan anorganik. Untuk yang pain, tidak semua objek sampah bisa dikenali. Karena lumayan juga ya, karena sampah kan bentuknya juga berbeda-beda. Mungkin itu sih kekurangannya. Untuk yang kedua, kurangnya aset 3D yang tersedia. Yang ketiga, jika sampah menumpuk, aplikasi tidak bisa di-scan secara langsung, harus di-scan satu-satu. Karena jika di-scan secara langsung, itu kayak apa ya? Sampahnya itu mungkin bingung ya aplikasinya dan harus dipisah satu-satu untuk mengetahui apa yang organik dan anorganik. Oke, lanjut. Untuk yang kelima, rencana bisnis. Nah, di rencana bisnis ini ada personal use dan institute or governance. Untuk yang personal use, pengguna yang ingin membeli aplikasi ini untuk kebutuhan pribadi. Nah, untuk yang institute or governance, institusi atau pemerintah yang ingin membeli aplikasi ini untuk edukasi orang banyak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.